membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Senang bisa ketemu lagi ya di Alkitab. Dan kita live ulang. Tetapi puji Tuhan karena akhirnya sudah ketik semua ya. Ya. Oke, berarti Sabrina dan juga Sultan udah bergabung pada malam hari ini. Dan kita ada di dalam tema terkait burnout dan juga pemulihan sepanjang bulan Juni. Sesuai dengan juga tema Sabda gitu ya. Dan yang akan kita gali malam hari ini yaitu Mazmur 23, Tuhan pemulihan oleh Sang Gembala ya, sesuai dengan lagu pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Oke, Kak Yudo, hari ini senang sekali ya bisa bertemu sama Kak Yudo. Biasanya kami LDR karena saya ada di Kalimantan Tengah, tapi hari ini ada waktu untuk bisa main ke kantor Sabda, jadi kita akan sama-sama hari ini. Dan kita mau kenalan dulu nih sama Sultan dan Sabrina. Apakah sudah bisa bergabung ya? Halo. Halo. Halo Kak. Nah, ya, sudah bisa. Oke, bisa kenalan ulang Sultan. Oke, shalom semuanya, shalom Kak Yudo dan Kak Roma. Perkenalkan nama saya Sultan, saya domisili di Semarang. Saya melayani secara mandiri di online, jadi saya punya channel di Instagram, TikTok, dan lain-lain. Itu adalah The Untold Bible. Itu membahas mengenai firman, mengenai ayat-ayat yang sulit ditafsirkan. Kira-kira seperti itu, dan hal menarik di dalam Alkitab. Saya juga pelayanan, memiliki menjadi gembala komsel, jadi saya mengurus anak-anak. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Sultan. Silakan Sabrina. Oke, shalom, selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya berdomisili di Purwokerto. Tapi untuk sementara waktu ini saya masih berada di Palembang untuk menyelesaikan pelayanan terakhir saya di kampus di acara kebaktian Sumatera bagian selatan. Ya. Saya juga mungkin ketika saya pulang di Purwokerto, saya bekerja di salah satu sekolah di Purwokerto tidak sebagai guru, tapi sebagai yang lain. Dan saya juga terlibat beberapa pelayanan di beberapa gereja yang ada di Purwokerto. Oke, terima kasih Sabrina dan juga Kak Sultan. Kak Yudo mau kenalan? Walaupun udah terkenal nih. Oke, teman-teman kenalin aku Yudo. Aku berdomisili di Solo dan juga berpelayanan di Sabda dan juga di gereja ya, di gereja GKI Solo Benen. Itu aja sih. Silakan Kak Roma. Iya, halo teman-teman, saya Roma. Sebenarnya saya juga pelayanan di Sabda, cuma saya memang jarak jauh dari teman-teman kantor. Saya ada di Kalimantan Tengah, tapi senang bisa ada kesempatan gitu main ke kantor karena sudah lama kangen banget gitu ya. Dan saya pelayanan juga di satu gereja namanya Gereja Best Church. Oke, mungkin itu perkenalan dari kita semua. Dan malam hari ini sudah bergabung, ada Kak Bunga, ada teman-temannya Sultan Sabrina udah diajak gabung kah ini hari ini supaya bisa ikut live-nya? Oke, aman. Soalnya tadi kita ngelihat kayak teman-teman tuh lagi yang fresh gitu ya. Kita trauma gitu. Oke.
Baik Kita, teman-teman ya. ya, Nah, hari ini kita ada di Alkitab ya. Setiap hari Senin yang kita lakukan melalui akun AYOPA. Jadi Alkitab ini adalah satu pendalaman Alkitab atau PA untuk kita membahas pasal-pasal yang terkenal atau pasal-pasal yang top yang kita sebut sebagai Alkitab dari sudut pandang yang baru dan cara yang kekinian melalui Instagram seperti ini. Dan ketika kita melakukan penggalian atau PA kita memakai satu metode namanya SABDA, nama yang sama dengan nama yayasan kita, Sabda. Apa itu Kak metode SABDA? jadi teman-teman, ini adalah metode penggalian Alkitab yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda untuk teman-teman bisa menggali Alkitab secara fun, mendalam, dan juga pastinya bertanggung jawab. Dan ini juga dibuat supaya teman-teman bisa menggali Alkitab dengan tools-tools digital gitu ya, atau aplikasi digital yang dibuat oleh Sabda, supaya teman-teman bisa menggali Alkitab dengan mendalam. Makanya dibuatlah 5 langkah. Yang pertama itu adalah S, itu simak, itu baca, sampai teman-teman temukan garis besar, temukan juga untuk kata-kata pentingnya, mungkin juga pertanyaan-pertanyaan penting dan sebagainya. Kemudian masuk ke A, langkah kedua itu analisa. Kita menggali lebih dalam lagi dari sekedar teks, kita menggali mungkin latar belakang, mungkin konsepnya dan sebagainya. Kemudian masuk ke B, belajar atau kesimpulan. Yang kemudian masuk ke 4, kita akan doa diskusi. Kalau kita secara mandiri gitu ya, berPA secara mandiri, kita pakai doa. Kita berdoa kepada Tuhan, apa yang sudah kita dapatkan, kita bawa kembali kepada Tuhan gitu ya. Tapi kalau dalam kelompok seperti ini, kita pakai diskusi supaya kita saling memperkaya dan juga saling membuka wawasan satu sama lain. Dan terakhir ada aplikasi. Aplikasinya bukan sembarang aplikasi ya, Karom ya. Ya. Aplikasi bukan aplikasi abstrak, tapi aplikasi yang konkret yang bisa dilakukan oleh teman-teman dalam keseharian teman-teman. Jadi teman-teman silakan gunakan juga metode SABDA ini dalam PA teman-teman. Ya, kalau mau tahu lebih lanjut masuk aja ke situsnya Ya. ayopa.org, nanti bisa mendapatkan seputar metode pelayanan dari Sabda atau SABDA ini, atau ke situs-situs Sabda juga sangat lengkap ya. Oke teman-teman, kita akan mulai, tapi tadi agak ada noise mungkin dari suara hewan ya. Saya nggak tahu dari Sultan atau Sabrina. Nanti mungkin ketika gonggong lagi bisa di mute dan unmute ya, supaya bisa lebih kondusif gitu ya. Oke, kita akan mulai untuk acara PA kita malam hari ini dengan doa pembukaan. Sebelum kita akan membaca ayatnya, kita sudah bisa buka dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur malam hari ini kami anak-anak-Mu dari berbagai tempat di Indonesia boleh dikumpulkan untuk belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami akan belajar dari Mazmur 23. Karena itu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk memandang Engkau sebagai Sang Gembala kami. Kami juga berdoa bagi kedua guest kami, Kak Sabrina dan juga Kak Sultan, dan juga Kak Roma dan hamba-Mu sebagai host. Juga teman-teman di balik layar, teman-teman tim teknis kami, kiranya Tuhan juga memberkati kami semua. Juga akan berdoa bagi setiap audiens kami, setiap teman-teman yang kerap datang untuk bersama-sama kami membagi firman Tuhan. Dan juga mungkin ada teman-teman baru juga, kiranya kami semua beroleh firman Tuhan sebagai pertolongan dalam kehidupan kami. Bapak, kami berdoa juga Tuhan bagi jaringan dan juga listrik. Kami berdoa bagi alat-alat yang mati ini, sehingga Tuhan Kau menjadikannya alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap waktu kami dalam PA malam hari ini, kiranya Engkau berperkara dan juga Engkau menyatakan kasih setiamu kepada kami. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Baik, oke, teman-teman di rumah, selamat malam, dan masih ada waktu, silakan bisa ajak teman-teman yang lain supaya bisa bergabung ya malam hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas satu pasal yang sangat terkenal dan semua pasti tahu, yaitu Mazmur 23. Sebelum kita akan membaca, saya akan jelaskan sedikit konteks kepenulisan ya. Jadi kitab Mazmur ini adalah kitab yang paling panjang yang ada di dalam kitab-kitab kita di Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru ya, karena ratusan sampai 150 pasalnya. Dan Mazmur ini adalah satu kitab yang berisi tentang nyanyian, doa, ucapan syukur atau pujian, bahkan sampai ratapan ataupun mazmur kutukan yang ditulis oleh banyak penulis, bukan cuma Daud ya, ada Salomo, ada juga Asaf dan lain sebagainya gitu ya. Dan tujuan penulisan dari kitab Mazmur ini bukan cuma untuk menyanyi, itu benar gitu ya, tetapi sebenarnya tujuannya ditulis ini untuk mengungkapkan bagaimana
manusia punya emosi, punya perasaan, punya kesungguhan kepada Tuhan gitu ya. Jadi banyak hati penyembahan yang diungkapkan kepada Allah, entah itu mungkin dalam ratapan, dalam sukacita, duka cita, itu semua terungkap ketika nyanyian ini diamanatkan kepada Tuhan gitu ya, kepada sumber kehidupan bangsa Israel saat itu gitu ya. Jadi Mazmur ini banyak sekali berisi pujian, bukan cuma satu pujian aja, tetapi banyak pujian, dan strukturnya juga sangat lengkap sekali kalau kita lihat ya. Ada buku-bukunya itu, kalau di buku fisik kelihatan gitu, kalau di Alkitab HP mungkin belum gitu ya. Di bab pertama itu Mazmur 1 sampai 41, Mazmur 2 itu bab yang kedua itu 42 sampai 72, Mazmur 3 itu 73 sampai 89, Mazmur 4 90 sampai 106, dan yang terakhir 107 sampai 150. Jadi ada 5 buku yang dibagi dalam strukturnya gitu ya. Dan yang terakhir itu Mazmur ke 150 itu pujilah Tuhan itu sebagai satu doksologi atau penutup dari kitab Mazmur. Jadi kitab Mazmur atau kitab pujian penyembahan kepada Tuhan ini adalah satu nyanyian umat Israel yang dikumpulkan bukan cuma sekali penulisan, tapi itu ditulis dalam ratusan tahun sejarah Israel gitu ya, sehingga mereka bisa membawa seluruh curhatan isi hati mereka kepada Tuhan yang berdaulat, yaitu Tuhan yang adalah pemimpin hidup mereka. Inilah satu Mazmur yang banyak dipakai oleh umat Israel dan terus dinyanyikan juga sampai hari ini, bahkan juga untuk orang-orang Kristen kita semua yang percaya kepada Tuhan. Ya. Bagaimana dengan Mazmur 23 Kak yang akan kita gali hari ini? Baik, jadi Mazmur 23 ini adalah disebut ya di ayat pertama itu sebagai Mazmur Daud. Yang seperti kita tahu, Daud itu sebelum jadi raja, dia adalah seorang penggembala gitu ya, penggembala domba gitu ya. Karena itu dia mengerti setiap kelemahan domba dan juga kebergantungan mereka terhadap sang gembalanya gitu. Dan di sini kita bisa melihat satu ungkapan yang bukan hanya dari hati tapi juga dari pengalaman Daud, bagaimana dia memandang dirinya bukan sebagai gembalanya tapi sebagai dombanya yang sangat membutuhkan tangan gembala gitu untuk melakukan segala sesuatu, bahkan untuk pergi ke tempat yang lebih baik gitu, yang untuk makan, untuk beristirahat dan sebagainya. Di sini juga kita melihat Mazmur yang tidak terkait gitu ya dengan peristiwa tertentu gitu. Jadi beneran ini satu Mazmur yang bukan terlepas ya, tapi mungkin dia tidak menunjukkan secara eksplisit ada peristiwa tertentu. Misalnya kayak kalau di Mazmur lain kan ada kayak Mazmur yang berkaitan dengan ketika Daud dikejar-kejar oleh Absalom gitu ya, atau mungkin ketika dia ditindas oleh Saul dan sebagainya. Tapi di sini betul-betul kayak suatu seruan hati gitu, seruan dari hati Daud sendiri kepada Tuhan, bagaimana dia membutuhkan Tuhan gitu. Dan di Mazmur 23 ini terdiri dari dua gambaran utama. Di ayat 1 dan 4 kita melihat penggambaran Tuhan sebagai sang gembala agung. Kemudian ayat 5 dan 6 itu beralih dari gembala menjadi sang tuan rumah atau pemilik begitu ya. Sehingga teman-teman ketika kita membaca, kita bisa melihat nih peran Tuhan dalam ayat ini. Nah, teman-teman kita juga akan mulai saja penggaliannya. Untuk malam hari ini kita akan membaca dulu ya sebelum kita menggali. Kita akan minta Kak Sultan untuk membaca ayat 1 sampai 3 dan disambung oleh Kak Sabrina ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Silakan. Silakan Kak. Ya, bisa di-unmute dulu ya, Sultan. Oke, Suaranya tidak masuk. Oke. 3, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4-6, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Oke, ya 6 ayat yang sangat luar biasa, dan kita akan masuk dalam penggalian kita, yaitu langkah yang pertama dulu dari SABDA, yaitu langkah simak. Teman-teman juga bisa simak banget ya. Jadi nanti bukan hanya Sabrina dan Sultan,
Tapi teman-teman juga sangat bisa menuliskan apa yang didapatkan di kolom komentar dan kita akan bacakan. Oke, kita akan mulai dengan langkah simak dulu Kak Yud. Silakan. Oke, langkah simak. Nomor yang pertama, ayat yang pertama ya. Saya akan kepada Kak Sabrina dulu ya. Kak Sabrina, bagaimana pemazmur menggambarkan hubungannya dengan Tuhan dan apa dampak hubungan itu bagi hidupnya? Kalau kita melihat dari ayat yang pertama ini, Kak. Silakan. Baik, di ayat yang pertama kan dituliskan, Mazmur Daud, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jika pertanyaannya bagaimana sang pemazmur menggambarkan hubungannya sama Tuhan, tentu saja kita udah bisa dengan baca dengan baik, dengan tertulis dengan jelas juga sebagai seorang, Tuhan itu sebagai seorang gembala. Berarti kalau misal Tuhan gembala, berarti si Daud atau pemazmur ini mengibaratkan dirinya sebagai domba. Lalu dampaknya apa? Takkan kekurangan aku. Dampak dari dia dia tidak menganggap, dia memahami bahwa Tuhan adalah gembala dia, maka dampaknya adalah takkan kekurangan aku, tidak akan berkekurangan. Tapi ada versi lainnya juga, yaitu bukan takkan kekurangan aku, tapi si pemazmur ini juga mau menyatakan di versi lain bahwa ia udah nggak butuh apa-apa. Seperti itu. Iya, kalau di bahasa Inggris I shall not want gitu ya. Dan itu dia nggak butuhkan apa-apa lagi. Dia merasa cukup gitu ya. Enough semuanya. Iya, betul sekali. Oke, lanjut aja Kak. Iya, kita lanjut di bagian yang kedua ya. Saya berarti sekarang ke Sultan ini. Nah, di bagian yang kedua ini ke Sultan. Oke. Kemana saja sang gembala menuntun dan membimbing domba-dombanya kalau dilihat dari ayat yang kedua ini? Silakan, Sultan. Kalau kita lihat di ayat kedua ini sudah pasti kita membaca sudah tahu ya bahwa ia atau sang gembala itu membaringkan aku atau Daud di padang yang berumput hijau dan membimbing ke air yang tenang. Jadi ada dua tempat, padang berumput hijau dan air yang tenang. Dan ini adalah kebutuhan dari domba, kebutuhan dasar dari domba, yaitu makan sama minum. Di dua ini adalah kebutuhan paling penting domba yang itu disediakan oleh sang gembala. Seperti itu, Kak Roma. Iya, jadi domba nggak akan bisa berbaring kalau lapar gitu ya. Sampai sang gembala itu membutuhkan, memberikan ya rasa kekenyangan yaitu dengan makanan. Makanya dikatakan ia membaringkan aku dan juga ke air tadi ya. Kapanlah domba bisa bertahan hidup tanpa yang namanya air gitu ya. Tetapi dikatakan ada air ketenangan dan itu pun air yang tenang gitu ya. Ini satu tempat yang kalau secara harfiah itu bisa dipahami sebagai tempat peristirahatan yang tenang gitu ya. Dari minuman yang disediakan oleh sang gembala ini menggambarkan satu keamanan dan juga kedamaian dari domba-domba yang mendapatkan keamanan dari sang gembala. Nah, di bagian yang ketiga, silakan Kak. Oke, jadi yang ketiga, Kak Sabrina ya. Apa alasan sang gembala menuntun pemazmur ke jalan yang benar dari ayat yang ketiga? Silakan Kak. Oke, dari pertanyaan ketiga, saya akan membaca ayatnya. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Jadi kalau tanya apa sih alasannya? Alasannya tentu saja karena nama Tuhan itu sendiri. Kita udah tahu tuh sifat Tuhan itu Allah yang setia, Allah yang benar dan sebagainya. Jadi ketika Tuhan mau menyegarkan jiwa si pemazmur ini, bahkan menuntun di jalan yang benar, semua itu karena nama Tuhan. Jadi kayak istilahnya memang itu udah sifat Tuhan dan itu udah komitmen Tuhan yang diberikan kepada manusia itu sendiri. Iya, betul sekali ya. Itu bicara tentang karakter Tuhan, bahkan mungkin tentang reputasi Tuhan begitu ya. Siapakah sang Tuhan ini gitu. Kalau kita melihat di di ayatnya sendiri, kita melihat ini pakainya itu bukan TUHN kecil, T besar belakangnya kecil, enggak, ini semuanya besar gitu. Ya. Jadi mengacu kepada YHWH gitu ya, atau Yahweh gitu ya. Dan ini kembali mengajarkan kepada umat gitu ya, karena ini kan bukan hanya lagu yang didengerin sendiri gitu ya, atau dinyanyiin sendiri gitu ya. Ini adalah lagu yang diperdengarkan kepada umat dan pasti juga dipelajari gitu. Jadi ini mengingatkan kepada umat siapakah Tuhan itu, bagaimana reputasinya dan bagaimana karakternya terhadap umatnya.
Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya, Kak Roma. Di ayat yang keempat nih, apa yang membuat pemazmur tidak takut bahaya meskipun harus berjalan dalam lembah kekelaman? Sebutkan juga dua alat yang menghiburnya. Ya, silakan Sultan dari ayat 4. Oke, di ayat 4 ini juga sudah jelas, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Tentu dalam perjalanannya Daud ini mengalami naik turun ya, fase hidup dari dikejar Saul maupun fase kenyamanan dia menjadi raja. Kalau kita mengacu tadi di ayat ketiga, menuntun pada jalan yang benar, tentu jalan yang benar ini belum tentu nyaman bagi manusia. Termasuk jalan yang benar itu, kalaupun itu harus lembah kekelaman, yaitu jalan yang benar. Tentu Daud ini tidak menggantungkan kebahagiaannya kepada suatu keadaan, atau kalau bahasa Inggris happy, atau kebahagiaan itu kan happy ya. Happy itu berasal dari happening, jadi tergantung apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi kalau lembah kekelaman bisa jadi sedih, kalau lagi dapat berkat bisa jadi seneng, itu namanya happy. Tapi kita mengerti konsep joy, jadi kita tidak bergantung apa yang terjadi. Termasuk Daud ini tidak menggantungkan apa yang terjadi di dalam hidupnya, karena engkau besertaku. Jadi dia menggantungkan siapa yang menyertainya, bukan apa yang terjadi kepada dia. Sehingga tadi kalau dikatakan di ayat 1, Daud berkata, I shall not want. Di ayat 4 ini, Daud berkata, I shall not fear. Seperti itu, Kak. Ya, dua alat yang dipakai itu yang menghiburnya. Oke, ada dua alat yang disebutkan di sini, ada gadamu dan tongkatmu. Gada itu kalau buat gembala, itu adalah alat untuk mempertahankan domba-domba dari serangan pemangsa atau predator kayak serigala, ular, dan lain-lain. Jadi untuk melindungi. Demikian juga Tuhan atau firman Tuhan ini sebagai pelindung. Tapi gada juga alat untuk ngecek. Nah ini saya membaca ya di buku A Shepherd Looks at Psalm 23 karya Philip Keller. Itu gada juga membuka luka atau ngecek luka di bulu domba yang tebal itu. Itu pakai gada. Jadi firman ini juga menguji hati kita, apakah hati kita ini benar, apakah hati kita ini ada luka, seperti itu. Tapi juga ada tongkat. Tongkat ini ada punya dua sisi, satu lurus biasa, hanya untuk menuntun, yang satu ada kailnya kayak gitu, untuk ngasih ke lehernya domba. Ini ada domba yang tersesat atau terjebak di semak-semak, itu gembala tinggal menarik saja. Dan ini tuntunan Allah kepada kita ketika kita tersesat. Tuhan pasti memberikan peringatan, Tuhan akan menarik kita kembali ke ayat 3, ke jalan yang benar. Iya. Jadi dua alat ini bukan kalau kita lihat kan sama-sama tongkat sebenarnya ya, entah itu gada, entah itu tongkat, itu tongkat itu ya. Tetapi tadi yang membedakan satu itu untuk melepaskan si domba dari binatang buas, dan satunya untuk membawa domba dengan kailnya gitu. Kalau teman-teman lihat sering gambarannya gembala yang baik Yesus dengan tongkatnya gitu ya, itu gitu ya, tongkat yang dibawa itu yang ada kailnya itu untuk menarik domba, karena domba ini hewan yang sangat rentan, gampang sekali tersesat. Dikit-dikit tersesat, dikit-dikit yang tersesat. Makanya ada itu konten domba yang tersesat. Gampang kali tersesat, dan untuk itulah gembala akan selalu mencari domba-domba yang tersesat itu dengan kailnya, dan fungsi kailnya itu memang untuk itu gitu ya. Baik, kita akan lihat di bagian yang kelima ya, di ayat yang kelima. Oke, di ayat yang kelima ini saya kembali kepada Kak Sabrina. Kak Sabrina, sebutkan 3 hal yang gembala lakukan bagi pemazmur di hadapan lawan-lawannya dari ayat yang kelima ini. Silakan, Kak. Baik, saya akan membacakan ayatnya di ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tadi udah dijelaskan nih sama-sama Kak Sultan, kalau pemazmur si Daud ini nggak cuma mengalami hal yang enak, tapi juga ada hal yang nggak enak juga, dan konsepnya bukan happiness, juga berubah jadi joy yang unconditional. Kebahagiaannya itu nggak tergantung kondisi. Lalu apa sih yang dilakukan oleh
Tuhan oleh Sang Gembala ini kepada pemazmur. Yang pertama adalah ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Kalau kita bayangin secara singkat, menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan tuh kadang kita juga memahami posisi kehidupan kita yang kalau misal berada di hadapan lawan-lawan atau di kondisi yang gak enak itu kan pasti uh, tidak tidak membuat kita sukacita. Tapi Daud ini mau bilang bahwa di situasi yang susah, si gembala itu nggak lepas tangan. Dan yang kedua, ada engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan yang ketiga, pialaku penuh melimpah. Dan kita akan bahas di sesi berikutnya biar teman-teman tetap stay, jadi bisa mengulik-ngulik nih nanti. Jadi saya mau kasih informasi itu dulu, jadi teman-teman stay aja ya. Oke, iya, bagus banget. Jadi ada 3 hal tadi ya. Pertama, dia menyediakan, kemudian dia mengurapi, dan terakhirnya memenuhkan gitu ya, membuat pialanya penuh melimpah gitu. Kalau tadi sini aku lihat penuh melimpah ini pengertiannya itu adalah meluap-luap gitu, run over gitu. Jadi bukan kayak cuman dipenuhin tok gitu, enggak, tapi itu bisa melimpah-limpah keluar gitu. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita lanjut lagi ke ayat berikutnya. Nah, ayat yang terakhir nih di ayat 6 ya, ke Sultan lagi. Apa nih yang pemazmur yakini akan menyertainya sepanjang hidupnya dan di mana ia akan tinggal selamanya kalau dilihat dari ayat 6. Silakan. Oke. Di ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi dua hal ini yang pemazmur yakin mengikuti dia seumur hidupnya, sepanjang hidupnya, yaitu yang pertama kebaikan dan yang kedua adalah kemurahan, atau kalau dalam bahasa aslinya pakai keset itu kasih setia. Jadi domba ini tadi hewan yang gampang tersesat. Kalau dibilang bodoh sekali nih domba ini. Jadi kayak dia kalau kegemukan terus dia kebalik gitu aja dia nggak bisa mengembalikan badan sendiri kayak gitu. Jadi ini domba ini sangat rentan jatuh, rentan tersesat, dan Daud yakin, Daud mengerti dan dia memahami bahwa manusia ini juga orang-orang yang rentan tersesat. Seperti domba yang bisa saja tersesat jauh dari gembalanya tanpa dia sadar, domba itu sadar. Demikian juga Daud atau kita manusia ini juga harus menyadari bahwa terkadang kita ini menjauh karena dosa kita, karena kelemahan kita, karena mungkin kita memiliki hati yang jahat mungkin, dan itu membawa kita jauh dari hadiratnya. Bahkan kita tersesat. Tetapi pemazmur atau Daud ini meyakini kebaikan dan kasih setia itu mengikuti step by step langkah domba di mana ia pergi meskipun itu tersesat. Sehingga ketika domba itu berbalik, dia bisa melihat gembala itu di belakangnya persis. Atau demikian juga dengan kita, saat kita terlalu jauh tersesat karena dosa kita, Tuhan mengikuti kita dari belakang untuk menunggu kita, menunggu pemazmur Daud ini ketika ia bertobat. Bertobat itu artinya balik. Ketika dia ada Tuhan ternyata. Jadi tidak ada kata terlalu jauh untuk kita bertobat. Dan itulah yang mengikuti Daud sepanjang hidupnya. Kebaikan dan kasih setia. Sehingga ketika Daud berkata, aku boleh kapanpun untuk bertobat atau kembali kepada Tuhan ketika aku tersesat. Ini juga memberikan keyakinan kepada Daud. Tadi yang pertama, I shall not want, I shall not fear. Dan yang ketiga, I shall not fall. Di Daud ketika jatuh, dia tahu bahwa ada kasih karunia sehingga dia tidak bisa jatuh di luar kasih karunia. Ada kasih karunia yang terus menunggu, dan itulah tempat yang menanti, yaitu rumah selama-lamanya, itu berada di dalam hadirat Allah, di kekekalan, atau kita menyebut surga atau apapun itu. Iya, makanya ya masih ada? Iya, makanya disebut di sini sepanjang masa gitu ya. Jadi sifatnya nggak temporer sementara, tetapi kekal selama-lamanya. Bahkan tadi kebajikan dan kemurahan itu dikatakan belaka gitu. Jadi di sini tuh ada satu kepastian ya, ketidakraguan Daud akan kebajikan dan juga kasih setia Tuhan yang sempurna dalam kehidupan Daud gitu.
Baik teman-teman, kita sudah gali 6 ayat, simak ya, kita masih simak. Jadi sebenarnya kita masih fokus di ayat dulu, belum menyangkut ke kita sekarang ini seperti apa. Jadi teman-teman yang pertanyaannya seputar kita, nanti aja kita jawab ya, supaya kita fokus di teks dulu. Dan ini juga kita masih fokus di teks dengan menganalisa. Ini analisa itu artinya meneliti atau menafsirkan lebih dalam, dan belum fokus ke masa sekarang. Jadi coba kita akan fokus ke teks dulu, baru nanti kita sekarang ini di langkah diskusi maupun langkah pelajaran gitu ya. Oke, saya akan ke Sabrina sekarang ya. Jelaskan latar belakang profesi gembala dalam tradisi Timur Tengah kuno dan mengapa pemazmur menyebut Tuhan itu sebagai gembalanya. Silakan. Ada suara? Ya. Ya, ada suara. Sudah terdengar. Ya, Kak, sorry. Oke, alasan kenapa pemazmur bilang kalau misal Tuhan itu gembala. Jadi teman-teman semuanya yang lagi nonton, gembala di masa timur, masa kuno saat itu tuh berbeda banget sama gembala orang-orang barat atau orang-orang Eropa. Kadang kalau misal orang barat atau orang Eropa itu mengembalakan hewan untuk dikonsumsi. Tapi di masa kuno, masa timur itu enggak, bukan untuk dikonsumsi. Tapi mereka benar-benar kalau misal lebih simpelnya analoginya tuh kayak sekarang rumah-rumah memelihara anjing yang begitu disayangin lah, seperti itulah di masa timur saat itu. Nah, sebutan gembala bukan cuma sekedar seseorang yang menggembalakan kawanan ternak aja, tapi juga merupakan sebutan suatu jabatan. Nah, yang saya ketahui semasa saya kuliah juga bahwa diartikan gembala itu ada 3. Yang pertama, ada suatu tanggung jawab yang besar, yaitu tanggung jawab untuk melindungi. Ya, seperti seorang gembala yang tadi udah dijelaskan juga sama Kak Sultan, ada gada dan tongkat, fungsinya seperti apa. Dan itu merucut kepada satu tanggung jawab, yaitu untuk melindungi, untuk menjaga, untuk membuat si kawanan yang dipelihara ini tetap aman. Lalu yang kedua adalah kehormatan, suatu gelar kehormatan bagi raja atau penguasa. Kenapa kehormatan? Karena dianggap bahwa seorang gembala itu tadi yang seperti melindungi dan sebagainya memiliki tanggung jawab penuh, tanggung jawab yang utuh dan tanggung jawab yang besar. Dan yang ketiga adalah terdapat adanya hubungan yang intim, adanya hubungan yang dekat, adanya relasi yang benar-benar kuat antara si gembala dan si kawanannya. Karena kan kalau udah sering banget diulik bahwa domba itu hewan yang sangat lemah. Bahkan penelitian mengatakan domba aja nggak bisa ngelihat dengan jelas. Kalau kita nggak bisa lihat dengan jelas, kita pakai kacamata. Kalau domba, lucu kan kalau pakai kacamata, nggak ngebayangin kalau hewan pakai kacamata gimana tipenya. Maka dari itu Tuhan memberikan karunia yang menurut saya juga berkatnya kepada dunia, yaitu bahwa gembala itu dapat mengenali domba dapat mengenali gembalanya. Saya pernah lihat salah satu reels di sosial media, ada salah satu perlombaan di mana hewan ternak itu mencari sang gembala. Apakah si ternak ini kenal ya sama gembalanya? Ada kan, mungkin juga kakak-kakak udah pernah nonton bagaimana menggambarkan bukan hanya tentang hewan peliharaan, bukan hanya tentang tanggung jawab, tapi juga ada keintiman, ada saling memahami, ada saling mengerti di tengah keterbatasan, kelemahan si domba sangat paham tentang gembalanya. Dan kalau tadi pertanyaannya itu tentang latar belakang mengenai profesi gembala, dan yang kedua adalah mengapa pemazmur menyebut Tuhan sebagai gembalanya. Alasannya kenapa? Karena Daud tahu dia lemah. Karena Daud tahu dia nggak bisa apa-apa. Dia seperti domba. Ya kita udah tahu sejarah masa hidupnya Daud nggak enak pastinya, walaupun dia bisa memenangkan berlaksa-laksa lawan, walaupun dia punya kekuasaan, walaupun dia namanya masyhur sekali, tapi ada fase di mana Daud tetap menjadi orang yang lemah. Daud tetap menjadi pribadi yang juga melakukan kesalahan, dan Daud menyadari itu. Namun di tengah dia mungkin merasa gagal, merasa lemah, di tengah dia harus menghadapi badai, dia memahami
bahwa dia dalam kelemahannya, dia memiliki gembala yang utuh, gembala yang mau menolong, gembala yang nggak pernah lepas tangan, gembala yang benar-benar memahami si Daud, si pemazmur ini, dan pemazmur juga mau memahami si gembalanya. Demikian dari saya, mungkin ada tambahan dari kakak-kakak semua. Terima kasih. Iya, udah lengkap ya. Kita nggak perlu menambah apa lagi. Tapi di sini ada beberapa respon dari terkait gembala ini dari Mili. Mengatakan seorang gembala bertanggung jawab penuh atas hidup dan mati kawanan dombanya. Iya, karena kalau kita lihat tadi ya tradisi kuno itu memang gembala-gembala itu biasanya bahkan mereka itu kerjaannya itu kebanyakan ya orang-orang rendahan biasanya. Makanya kan kalau di Matius kita lihat di Lukas kita lihat ya Yesus inkarnasi Yesus pertama kali dinyatakan kepada gembala-gembala gitu ya. Karena memang mereka kan selalu di padang sampai malam-malam beristirahat di sana untuk menjaga seluruh, menjaga kawanan dombanya karena tadi tersesat dan memang mereka juga bertanggung jawab gitu ya untuk melepaskan dari binatang buas dan sebagainya gitu ya. Jadi pertanggungjawaban gembala itu sangat penting dan itu dilihat oleh Daud gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Henrikus, mungkin Sultan atau Sabrina mau jawab. Jika Yesus mengklaim dirinya sebagai gembala yang baik di Yohanes 10 itu, apakah ia secara implisit sedang mengidentifikasi dirinya dengan Yahweh dalam Mazmur 23? Gimana nih argumentasi teman-teman? Oke. Ada yang mau jawab? Oh, si Sultan silakan. Oke, saya jawab. Nah, kalau kita melihat di Yohanes 10 ini memang Yesus berkata, akulah gembala yang baik ya. Dan kita mengerti bahwa dia adalah gembala agung kita. Sehingga di dalam Tritunggalan ini, Yesus memang mengatakan bahwa dirinya merujuk pada gembala yang sedang dikatakan oleh Mazmur di ayat di pasal 23. Sehingga ini justru juga ada 7 perkataan Yesus di Yohanes yang menyebutkan bahwa dia adalah Allah. Ego ini, akulah. Ini seperti ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa. Ketika Tuhan berkata, Asher, aku adalah aku, dan inilah juga yang dikatakan Yesus, ego ini, anihu. Itu kalau bahasa Ibrani-nya. Kalau bahasa Yunani-nya, egoimi. Ini bukan perkataan manusia, tapi ini adalah perkataan deklaratif bahwa Yesus mengakui bahwa dirinya Tuhan. Ada gembala, ada air, ada roti, dan lain-lainnya. Dan salah satunya, dia mengakui bahwa dirinya Tuhan. Jadi, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Yohanes 10 menjawab, egoimi. Aku adalah gembala. Yang dimaksud Daud di Mazmur 23. Dan ini adalah hakikat dari Yesus, yaitu adalah dia Allah itu sendiri. Sudah terjawab? Ya. Tapi kalau kita menafsir nubuatan hati-hati ya. Bukan berarti Daud langsung ngerti gitu ya. Oh, itu nanti Yohanes 10 dia penggenapannya gitu ya. Daud itu sekali lagi kita belajar konteks ya. Daud itu saat itu sedang melihat bagaimana dia mantan gembala dan dia tahu gimana sifatnya dengan domba gitu ya. Dan dia melihat Tuhan itu adalah gembalanya gitu ya. Dan kalau menafsir itu dia melihat satu gunung, tapi ada gunung berikutnya gitu ya, tapi mungkin sudah kelihatan tipis, tapi nggak sepenuhnya akan dia lihat gunung itu, kalau itu Yesus gitu ya, karena Daud pun manusia gitu ya. Tapi tentu itu implisit benar ke Yohanes 10, tapi perlu hati-hati dalam menafsirkan nubuatan gitu ya. Baik teman-teman, kita akan lanjut dulu ya di bagian yang kedua, silakan Kak Yud. Oke, saya kepada Kak Sultan berarti ini ya. Kak Sultan, apa arti dari frasa ia menyegarkan jiwaku dalam konteks Mazmur 23 ini, Kak? Silakan. Oke, kalau ia menyegarkan jiwaku di Mazmur 23 yang ayat ketiga ya. Ini ada bagus. Saya membaca yang tadi saya sempat kutip di awal, buku Philip Keller, A Shepherd Looks at Psalm 23. Jadi menyegarkan jiwaku ini dalam bahasa aslinya lebih ke He restore my soul. He restore my soul. Dan restore ini juga memiliki arti dia membalikkan dari titik awal. Jadi
ada perjalanan dan dia mungkin perjalanan itu tersesat atau terlalu jauh, dia mengembalikan ke titik awal, mulai dari nol lagi, contohnya seperti itu. Nah, dan ini juga dalam konteks gembala itu ada yang tadi juga saya sempat mention adalah ada masa domba itu seperti nama istilahnya cash sheep. Ini dia kegendutan atau dia terlalu gemuk dengan bulu dan daging dan lain-lain, dan dia akhirnya terbalik. Nah, tubuhnya terbalik dan dia tidak bisa membalik dirinya sendiri, dan itu dibutuhkan sang gembala untuk membalikkan domba tersebut. Sehingga arti kata menyegarkan jiwaku, he restore my soul, ini adalah pemulihan secara penuh bagi jiwa sang pemazmur ini yang tidak bisa pemazmur ini lakukan sendiri. Itu adalah kepenuhan yang dari Allah dan tidak bisa Daud ini lakukan sendiri. Dan harus ada satu gembala yang bisa membalikkan tubuh ke posisi semula. Dan itulah yang Daud yakini dan Daud percayai bahwa Allah ketika dirinya tidak bisa untuk membalikkan badan seperti kita ini kan sulit sekali ya untuk kita ini menang atas dosa. Tetapi karena kematian Kristus kita diselamatkan, bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang telah Kristus lakukan di atas kayu salib. Seperti itu, Kak. Amin. Amin. Iya, tadi juga aku sempat baca juga bukunya tadi, dan itu sangat menolong kita untuk melihat keseluruhan Mazmur ini begitu ya. Bahkan juga di buku itu juga dikatakan juga misalnya kalau ada seekor domba gitu ya, dia makan kekenyangan atau dia makan rumput-rumput yang berbahaya, yang beracun, yang bikin dia kembung, itu dia nggak bisa sembuhkan dirinya sendiri gitu, dia bakal mati karena kembung gitu. Dan atau lukanya nggak bisa sembuh sendiri, dia harus disembuhkan oleh sang gembala gitu. Jadi tadi juga kata menyegarkan itu kalau sini kan memulihkan, restore gitu ya, mengembalikan kepada state awal gitu. Nah itu juga nggak bisa dilakukan oleh manusia, apalagi yang waktu dikatakan oleh Daud sendiri, dia nggak bisa mengembalikan dirinya sendiri kepada state awal begitu, karena mungkin dia sudah berdosa ini itu, dia menumpahkan darah, dia mengambil punya orang lain dan sebagainya. Tapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan gembala gitu ya, yang dia bisa mengembalikan atau menyegarkan jiwanya, nefasnya si Daud ini menjadi semula begitu. Itu sih suatu hal yang sangat dalam gitu bagi kita ya. Kita lanjut ya Kak ya. Ke langkah pelajaran ya, atau kesimpulan di bagian yang ketiga. Saya ke Sabrina lagi ya. Daud menghadapi banyak masalah, entah itu bahaya, musuh, dan lembah kelam dalam ayat-ayat yang kita gali tadi. Tetapi ia bisa tetap tenang dan merasa cukup. Teladan apa nih yang bisa kita pelajari dari iman Daud ini? Silakan. Oke, ini mungkin lebih ke arah personal ya Kak pertanyaannya ya, karena menjawab tentang teladan apa yang saya pelajarin dari Mazmur Daud. Sejujurnya Mazmur ini adalah salah satu Mazmur bukan favorit juga, tapi yang sangat berkesan bagi saya. Kenapa? Karena bukan hanya, bagi saya Daud nggak cuma berbicara tentang yang baik, tentang baiknya Tuhan aja, tapi bagaimana dia menyatakan, dia bisa memposisikan diri nih di tempat yang gak enak. Dia bisa memahami ada kasih Tuhan di tempat yang benar-benar mungkin membuat dia terdesak. Lalu, teladan apa yang bisa saya secara pribadi ambil dari iman si Daud ini? Saya boleh sharing sedikit, Kak? Bisa kan? Boleh. Untuk menjawab ini, oke. Jadi sebenarnya 2 bulan yang lalu, 1 bulan lalu saya baru pulang dari tempat praktek 1 tahun, dan saya berada di NTT, di Sumba Timur, di wilayah yang benar-benar tidak pernah saya pikirkan sama sekali, dari letak geografisnya, dari penduduknya, bahkan dari kebudayaannya. Dan saya merasa benar-benar bukan saja mengalami hal yang nggak enak di lingkungan sekitar saya, tapi juga tentang diri saya sendiri, karena ada perubahan yang menurut saya besar banget ketika saya harus membawa diri saya ke sana, perubahan yang
yang saya lihat itu hal-hal yang benar-benar membuat saya kayak, oh my god, mind blowing Sabrina. Jadi kayak bahkan itu mempengaruhi bagaimana saya hidup saat itu. Bukan berarti saya merasa diri saya benar di tengah lingkungan saya, tidak sama sekali. Tapi saya memahami bahwa lingkungan di mana saya berada di tengah posisi yang nggak enak justru bisa membuat diri saya menjadi serupa dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau misal Daud berbicara atau menuliskan tentang bagaimana jadi posisi nggak enak mungkin karena lawan-lawannya dan lain sebagainya, justru saya belajar hal-hal yang lain tentang iman Daud, di mana saya belajar dari teladan Daud ketika Daud menulis Mazmur ini menyatakan kebaikan Tuhan, ada kedewasaan rohani di tempat di mana yang mungkin susah. Kita pernah nggak lihat ilustrasi ada satu gambar di tengah-tengah ada paving-paving di jalan lalu muncul bunga, kan kita pernah lihat kan ada mungkin gelas pecah tapi bisa diubah menjadi hal yang indah. Ketika saya melihat gambar itu pun saya mengingat tulisan Daud tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi menurut saya iman Daud ini walaupun dia pernah melakukan kesalahan tapi dia tetap mengalami pertumbuhan, dan itu yang sangat-sangat saya pelajarin, di mana ketika saya menghadapi masalah, apakah saya bisa mendeklarasikan Tuhan yang baik? Apakah ketika saya melihat kondisi saya yang nggak enak itu, apakah saya tetap bisa bilang Tuhan itu baik? Maka dari itu, kalau ditanya apa yang bisa saya ambil dari iman Daud adalah bagaimana saya tetap mengalami pertumbuhan iman di tengah hal yang nggak enak. Dengan cara apa? Dengan cara saya memandang Tuhan sebagai gembala, dengan cara saya memandang Tuhan saya lebih besar daripada masalah saya, dengan cara saya memandang bahwa Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan saya dan saya adalah orang yang lemah, makanya saya punya ketergantungan sama Tuhan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Amin. Jadi masalah yang seberapa berat dialami Daud ini tidak menjadi satu beban karena fokus hidupnya sekali lagi itu berdasar kepada Tuhan sang pemelihara jiwanya gitu ya. Ini bisa menjadi teladan juga bagi kita teman-teman semua yang mungkin menonton malam hari ini gitu ya. Bukan berarti Daud aman-aman aja, dia sangat banyak masalah ya. Makanya Mazmurnya pun ratapan kesannya kok aduh ini Daud kok kayak egois banget yang kasih Mazmur kok ratapan ke Allah atau kutukan ke terkait lawan-lawannya. Tapi itulah isi hati Daud karena dia sangat dekat dengan Allahnya dan dia kenal Allahnya. Ada banyak orang yang tahu tentang Allah, ada banyak orang yang tahu tentang konsep Tuhan, tapi ada banyak orang yang nggak mengalami relasi. Tapi Daud kenal Allah dan kenal secara relasi juga dengan Allah gitu. Baik. Oke teman-teman, ini ada tanggapan sih terkait gembala tadi, pelajaran yang didapatkan. Saya bacakan satu ya dari Kak Almi. Ya, dia menanggapi ya, domba yang gampang tersesat adalah gambaran kita. Jadi kita yang gampang tersesat harus terus bergantung kepada sang gembala, karena jikalau tidak kita akan tersesat terus-menerus. Ini jadi pelajaran yang ditangkap Kak Almi itu. Baik, kita bagian yang kedua dari pelajaran yang kedua ini, silakan. Oke, ini masih tentang relasi ya, kalau bisa dibilang ya. Pada Kak Sultan, apa yang dapat kita pelajari dari perubahan penyebutan Tuhan dengan kata ganti orang ketiga atau ia pada ayat 1-3 menjadi kata ganti orang kedua atau engkau gitu ya pada ayat 4-6. Apakah pengalaman Daud akan Tuhan berubah? Pengenalan akan Daud ya. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Nah, ini juga menarik ya. Di ayat 1, 2-3 ini menggunakan kata ganti orang ketiga. Iya, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kurangan aku. Ia membaringkan aku. Ia membimbing. Ia menyegarkan jiwaku. Dan di ayat 4 langsung berubah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku. Nah, ini langsung kata ganti orang kedua. Dari yang tadi ayat 1, 2, 3 seperti menceritakan kepada orang lain. Di ayat keempat ini Daud bukan menceritakan, tetapi langsung berbicara kepada Allah itu sendiri sebagai seorang pribadi. Nah, tapi ada satu hal yang menjadi jembatan di sini ya. Yang menjadi jembatan antara ia dan aku, ini adalah di ayat 4 di kalimat pertama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya jadi teringat di ayat Perjanjian Baru Filipi 1 ayat 29 berkata kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus,
melainkan juga menderita bagi dia. Sehingga banyak orang itu alergi dengan penderitaan, alergi dengan lembah kekelaman, atau dalam bahasa aslinya lembah bayang-bayang maut. Bahasa aslinya lembah bayang-bayang maut. Ketika ada Tuhan beserta dengan kita, sekalipun itu maut, itu hanya menjadi bayang-bayang saja. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Ada satu cerita, ada anak dan papahnya itu naik mobil, dan ketika dia naik mobil kecil kayak gitu, mobil sedan, anaknya di belakang, papanya lagi nyetir, dan tiba-tiba ada truk lewat di sebelahnya. Truk yang besar, truk tronton, dan anak itu berteriak, "Aduh papa, takut." Terus habis itu papanya ngomong, "Takut kenapa?" Terus anaknya bilang, "Itu truknya itu loh, truknya." Terus papanya bilang ke anaknya itu, "Kenapa takut sama truk? Truk kan nggak menimpa kita, itu cuma bayangan truknya saja." Sehingga dari sini kita bisa mengambil bahwa jangan alergi deh sama lembah kekelaman kalau Tuhan beserta dengan kita. Mungkin nih, kita sebagai orang Kristen selalu berdoanya adalah minta kenyamanan atau minta berkat. Minta masalah diselesaikan. Tapi kita nggak tahu dengan kita berada di dalam lembah kekelaman, Tuhan sedang menjalin hubungan Tuhan kepada pemazmur, Tuhan kepada kita. Karena di dalam Mazmur 23 ini, pengenalan Daud akan Tuhan itu semakin lebih dekat lagi dan personal ketika ada lembah kekelaman. Dan kita juga diberikan karunia bukan untuk percaya saja, tapi untuk menderita. Jadi jangan alergi untuk menderita. Kalau berdoa sekarang, kalau memang penderitaan itu membuat aku lebih mengenal Engkau, beri penderitaan itu. Berani enggak teman-teman di sini seperti itu? Karena apa? Karena penderitaan itu adalah anugerah untuk kita dapat Iya, itu realitas sebenarnya juga ya. Jadi kayak terkadang ini juga aku dapat dari renungan Oswald Chambers ya. Kadang-kadang kita terlalu cepat gitu pengen Tuhan selesaikan gitu. Tapi lupa bahwa dalam keadaan seperti itu, seperti Daud juga ya, dia justru mengenal Tuhan dari iya. Terus kemudian ayat yang keempat tadi ya, sekalipun aku berjalan, aku orang kata ganti orang pertama gitu kan, kemudian langsung ada engkau, aku dan engkau gitu. Jadi kayak relasinya itu lebih dekat gitu ya, lebih dekat, lebih personal. Bahkan juga dia tahu apa yang dibawa oleh sang engkau, oleh sang gembala ini, kemudian apa yang dilakukan oleh sang gembala itu terhadap dia. Jadi memang tadi dibilang bridge-nya itu di ayat yang keempat ini, Kak Sultan sampaikan betul sekali ada lembah kekelaman yang harus dilalui gitu. Bahkan mungkin kita lupa dalam hal-hal dalam kehidupan kita, justru dalam lembah kekelaman kita pegang tangan Tuhan lebih kuat gitu ya. Kita tahu kita butuh Dia dan kita mulai memanggil namanya dan lebih dekat lagi dengan Dia. Ya itu aku pikir ini juga berlaku bagi kita semua ya. Pengenalan kita akan Tuhan juga harusnya gitu ya semakin erat, semakin akrab, semakin intim gitu ya, saya mengenal dalam situasi semacam itu. Oke, kita akan masuk ke bagian yang keempat, bagian doa dan diskusi. Silakan Kak Roma. Iya, ke Sabrina lagi ya. Jadi dari seluruh gambaran gambaran dari Mazmur 23 tadi ya, ada padang hijau, tenang, lembah kelam, meja perjamuan di depan musuh, bahkan tadi diolesi minyak. Bagaimana yang paling menggambarkan kondisi kerohanian mungkin Sabrina secara pribadi ya di dalam situasi saat ini, bisa dijelaskan mungkin? Waduh, cukup mendalam ya. Bagaimana kondisi kerohanian saya kalau digambarkan dengan padang hijau, air tenang, lembah kelam, meja perjamuan di depan musuh atau diolesi minyak. Kalau saya secara pribadi sih, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman ya Kak, saya secara pribadi dan saat ini ya saya merasa bahwa benar kita nggak boleh anti dengan penderitaan, karena penderitaan justru anugerah. Karena saya tuh selalu berpikir, selalu mengingat dalam kehidupan saya, ketika Tuhan mengizinkan saya ada di lembah kelam, ketika Tuhan mengizinkan saya sedang berada di tempat yang nggak enak atau situasi yang nggak enak, itu adalah sebuah anugerah dan menyadarkan saya bahwa saya sedang hidup. Kalau enak-enak aja, kayaknya nggak bisa deh hidupnya tenang-tenang aja. Jadi kalau saya kadang mikir,
kalau aku lagi ngadapin masalah, oh intinya aku masih hidup. Kalau misal saya udah nggak masalah, berarti saya udah nggak hidup lagi, karena hidup ini nggak pernah lepas dari masalah. Namun yang menggambarkan kehidupan saya saat ini, kehidupan rohani saya saat ini adalah bagaimana saya harus tetap memegang tangan Tuhan di tengah kondisi lembah yang kelam yang harus saya alami. Nggak bisa jelasin panjang lebar, nanti takutnya lama ya. Cuma itu intinya. Oke, jadi mungkin kita ada juga di fase-fase ini teman-teman, tetapi sekali lagi firman Tuhan bisa meneguhkan kita ya. Dimanapun fase kita, sekali lagi ada penyegaran dari Sang Gembala. Baik, kita lanjut dulu ya. Ini waktunya 7 menit lagi mau selesai nih. Oke, kepada Kak Sultan. Kak Sultan, dunia selalu menyuruh kita untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti tabungan atau koneksi agar kita tetap tenang gitu ya. Belajar dari Mazmur 23 ini apa yang menjadi sumber ketenangan Daud yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Oke, dengan tepat. Pasti yang tadi saya juga sudah katakan adalah pribadi Tuhan sebagai gembala itu tidak pernah digantikan oleh dunia. Amin. Jelaskan bahwa bukan cuma dunia yang menyuruh kita mengandalkan kekuatan sendiri, tabungan atau koneksi. Kita juga bisa mendengar tanpa mendiskreditkan gereja apapun, tapi juga gereja saat ini mulai menyuarakan trust yourself. Andalkan Tuhan supaya ditemukan oleh channel-channel yang luar biasa. Atau saat ini kita mengenalnya dengan prosperity gospel. Itu adalah bagaimana kita mempercayai diri sendiri dan Tuhan itu hanya sarana untuk kita mendapatkan berkat, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan apapun itu, yaitu pemulihan dan lain-lain. Dan ini juga yang diajarkan oleh dunia, bahwa kita ini sanggup. Nah, dan Mazmur Daud ini mengatakan bahwa pribadi Tuhan bukan berkat, bukan materi, kekayaan, bahkan kesembuhan yang menjadi rasa aman. Tapi pribadi Tuhan sendiri yang adalah gembala ini memberikan rasa cukup sehingga Daud berkata, aku tidak perlu ingin. Mau ingin, nggak sempet sama sekali. Karena Tuhan adalah gembala kita. Bahkan teman-teman, masalah kita ini sebagian besar terjadi karena keinginan kita. Coba renungkan. Kita pengen bekerja. Kita pengen bekerja di tempat ini. Sudah dikasih bekerja. Bosnya galak. Tuhan, kenapa nih bosnya galak? Loh, padahal ingin bekerja. Kita berdoa, ingin punya pasangan. Ternyata pasangannya toksik. Lah, ternyata keinginanmu sendiri membawa engkau ke dalam hal-hal yang kamu sendiri gerutu atau kamu tidak membuat kamu marah sendiri kepada Tuhan. Sehingga keinginan itu malah justru bisa jadi jalan masuk dosa. Termasuk Adam dan Hawa. Apa dosa pertama Adam dan Hawa? Ingin menjadi seperti Allah. Di dalam 10 perintah Allah, di ayat terakhirnya yang nomor 10 adalah jangan mengingini. Ingin ini adalah kunci masuk dosa. Sehingga Daud ingin mengajarkan kepada kita, kalau Tuhan jadi gembala kita, udah deh nggak usah perlu ingin lagi. Karena pribadi itu yang tidak bisa dunia jelaskan. Dan tidak bisa apapun penuhi berkat atau apapun itulah. Tapi pribadi Tuhan saja yang membuat kita tidak sempat ingin. Seperti itu Kak Yudo. Amin, luar biasa. Jadi kayak Daud tuh melihat apa ya, Tuhan adalah gembalaku, and that's it gitu ya. Jadi kayak apa namanya, ketika dia bilang Tuhan adalah gembalaku, itu berarti dia juga mengenal dia Tuhan sebagai Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberkati dan macam-macam. Jadi ketika dia mengatakan itu, ternyata kita sekarang bisa melihat ya, kalau biasanya kita kan baca ayat itu kan biasa aja gitu. Ternyata di baliknya ada segudang pengalaman Daud gitu tentang Tuhan, karakternya, dan juga bagaimana keadaannya sekarang ini ketika dia bersama dengan Tuhan. Jadi tadi pemaparan dari Kak Sultan juga sangat mendalam. Bahkan ketika kita ingin saja, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita nggak sempat ingin gitu. Karena semua sudah terpenuhi oleh Tuhan gitu. Dan itu nggak bisa dijelaskan oleh dunia maupun oleh akal budi kita yang terbatas. Oke? Kita akan masuk kepada bagian terakhir ya, Kak Rom ya. Iya.
bagian aplikasi. Silakan Kak Roma. Ya, bagian aplikasi ini bisa dijawab oleh Sultan dan juga Sabrina sebagai komitmen ya. Anggaran dari Tuhan dan mempercayai bahwa pilihannya adalah yang terbaik untuk masa depan kita. Kita masih mengundang Sultan dan juga Sabrina untuk bergabung. Nah, ini Sultan udah bergabung, berarti kita mulai di Sultan dulu ya. Iya, boleh. Oke, aplikasi atau komitmen kita, aku mengajak teman-teman semua di sini yang menonton atau diri saya juga pribadi adalah aplikasinya minggu ini coba kita datang kepada Tuhan di saat teduh kita. Coba berdoa sama Tuhan tanpa meminta. Tanpa daftar keinginan, list permintaan. Tuhan berkati aku, Tuhan aku ingin ini. Kok kasihan Tuhan ya? Ketika kita datang pasti minta, datang pasti minta, datang pasti minta. Ya kita membuat atau membuat Tuhan itu jadi ATM tanpa transaksional. Pernah nggak kita, atau yuk kita komitmen, kita berdoa, atau kita membaca Alkitab. Jangan fokusnya ke diri sendiri yuk. Bagaimana aku bisa penuh, bagaimana aku bisa yakin, bagaimana aku bisa menghadapi dunia, bagaimana aku bisa mengalahkan Goliat. Yuk fokusnya kepada hubungan pribadi kalian dengan Tuhan. Ketika membaca Alkitab, Tuhan, ayat apa atau pengertian apa yang engkau ingin katakan sehingga mengkoreksi hatiku. Kalau berdoa, singkirkan keinginan. Beri ucapan syukur, Tuhan terima kasih ya. Udah deh ucapan syukur aja deh. Karena kita tahu Tuhan pasti membawa kita kepada padang berumput hijau dan air yang tenang. Kebutuhan kita sudah pasti Tuhan tahu. Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Sehingga jangan sampai keinginan kita ini malah jadi bumerang untuk kita sendiri. Dan penghalang bagi hubungan kita kepada Tuhan. Kalau dulu awal-awal bertobat, nggak apa-apa. Ya namanya kita baru bertobat, namanya kita kerohanian kita masih anak, kita masih banyak minta. Tapi kalau kita sudah dewasa, mari kita pahami apa yang Tuhan mau ya, apa yang Tuhan ingin katakan dari masalah ini. Kalau ada masalah, jangan buru-buru, Tuhan selesaikan masalahku. Tapi coba yuk kita berdoa. Tuhan pelajaran apa ya yang ingin engkau nyatakan di dalam masalah ini. Sehingga daftar permintaan atau keinginan, list permintaan dalam doamu ini, yuk coba minggu ini singkirin dulu. Kamu dengan Tuhan, hubunganmu, sudah tanpa kamu pengen, gak usah ada motivasi apa-apa. Jangan fokus ke dirimu, fokus muliakan Tuhan melalui apa yang kamu. Kayak gitu kalau dari aku, Kak Roma dan Kak Yudo. Oke, jadi benar-benar fokus ya. Jangan kiri kanan pasang kacamata kuda untuk fokus ke depan. Nah, kalau dari Sabrina gimana? Silakan. Oke, kalau saya Kak 1 minggu ini, tadi kan saya justru tersadarkan untuk merenung kembali dari penjelasan Kak Sultan, di mana kadang kita tuh jatuh karena keinginan kita sendiri. Kadang kita udah sosok rohani, tanya sama Tuhan, mau minta petunjuk sama Tuhan, tapi ujung-ujungnya yang dipilih keinginan sendiri mengatasnamakan Tuhan. Dan mungkin banyak teman-teman di luar sana yang mengalami hal itu, karena saya juga pernah mengalami hal itu. Jadi saya 1 minggu ini mau belajar bagaimana saya secara pribadi menurunkan ego saya di hadapan Tuhan. Bukan lagi menuntut Tuhan. Kadang kita berdoa untuk ngatur Tuhan ya. Kadang kita berdoa, apalagi kalau lagi susah, kayak Tuhan selesaiin deh masalah saya ini gitu. Tuhan harus buat semuanya beres, sukses, dan lain sebagainya. Tapi saya di 1 minggu ini mau belajar ketika mungkin ada hal yang tidak mengenakan, ketika mungkin ada suatu tantangan, saya mau mencoba merenung kembali apakah ini karena pilihan saya yang salah atau karena memang kondisinya, dan ketika memang itu adalah kondisinya, saya mau belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan. Saya mau belajar untuk tidak menyudutkan Tuhan untuk hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan saya. Ya intinya saya mau menurunkan ego saya, tidak memiliki ego ketika berdoa, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Sabrina untuk aplikasinya. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, mungkin Sabrina
satu kalimat aja ya, kalau bisa satu kalimat aja closing statement masing-masing dari teman-teman ya, dari Sabrina, entah itu dari juga Sultan. Silakan dari Sabrina dulu. Closing statement tentang apa nih, Kak? Tentang semua yang kita bahas malam hari ini. Semua yang kalau saya dari yang dibahas mungkin satu kalimat yang mewakili ayo kita sadarin sama-sama kalau kita itu adalah domba. Jangan pernah kita menganggap kita hewan yang lain, misalnya hewan yang kuat mungkin serigala ataupun segala macam, karena domba itu adalah manusia. Karena kita adalah domba, maka dari itu selalu ingat bahwa kita punya gembala, kita punya tuan, kita punya raja yang harus selalu menjadi patokan dalam kehidupan kita. Dari Sultan? Mari kenali gembala kita sampai kita tidak perlu ingin lagi. Demikian. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Kak Yudo akan membagikan kesimpulan ke kita semua. Iya, ada banyak hal yang kita pelajari di Mazmur 23 malam hari ini ya, bersama Kak Sabrina dan juga Kak Sultan. Ada begitu banyak hal yang kita pelajari, tapi yang kupikir dari inti pembahasan kita adalah kita perlu mengenal Tuhan sebagai Sang Gembala kita. Tadi saya sempat sampaikan ya, bahwa ketika kita mengenal Dia sebagai Gembala, kita mengenal Dia sebagai Sang Pemelihara, Sang Penyelamat, Sang Pelindung, dan segala macam. Sehingga tadi kata Kak Sultan dan juga Kak Sabrina, bilangnya kita nggak perlu menginginkan segala sesuatu yang lain lagi. Cukup Tuhan, dan itu sudah paling utama dari kita. Jadi teman-teman, sebagai domba-domba Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan Sang Gembala Agung kita. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Yudo, dan kita akan tutup dalam doa. Saya minta Sabrina bisa tutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, pada malam hari ini kami mengucap syukur dari pagi hari, dari kami bangun hingga saat ini, kami masih merasakan begitu banyak berkat-Mu dalam kehidupan kami, yang mungkin memang tidak semua kami dalam keadaan yang baik. Mungkin ada yang sakit, ada yang sedih, ada yang sedang bergumul, ada yang sedang merasakan sesuatu hal yang membuat kehidupan mereka seakan tidak nyaman, tapi kami percaya Tuhan, jika Engkau mempertemukan kami di tempat ini, walaupun secara virtual, itu karena kasih kemurahan-Mu. Bapa, malam hari ini kami juga diingatkan dengan sebuah tulisan Mazmur yang begitu indah, yang mengingatkan kami betapa kami lemah, betapa kami sangat-sangat memerlukan Engkau sebagai Allah kami, sebagai Gembala kami, sebagai Sang Pencipta kami. Tuhan, jika Engkau dapati kami, mungkin dalam kehidupan kami, menjadi seorang domba yang mungkin tidak mengenali Engkau, seorang domba yang mungkin terlalu sering tersesat karena kami memang lemah, Tuhan tolong ampuni kami. Dan Tuhan ajari kami juga untuk selalu memiliki iman yang bertumbuh, hati yang mau selalu untuk mengenal Engkau lebih dalam, mengenal Engkau lebih dekat, memahami Engkau, bahkan kami boleh lebih berhikmat, lebih bijaksana, dan tidak mencoba untuk mengatur Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang akan selalu memberikan hal yang terbaik bagi kami, memberikan hal yang memang kami butuhkan, dan semua yang datang daripada-Mu tidak akan pernah mengecewakan, walaupun mungkin prosesnya susah, walaupun mungkin sekarang kami sedang letih, walaupun mungkin sekarang kami sedang menangis, tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu, tongkat-Mu, gadamu akan selalu menuntun kami. Bahkan kami percaya bahwa Engkau akan membimbing kami di tujuan akhir yang hanya daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang menonton ataupun yang tidak sempat menonton, yang juga rindu untuk belajar Alkitab bersama, pendalaman Alkitab bersama. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, apapun yang sedang mereka alami sekarang, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Mungkin ada yang sedang sekolah, ada yang sedang bekerja, ada yang sedang mencari pekerjaan, juga Tuhan tolong mereka semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Lembaga Sabda ini, untuk setiap program-program yang dijalankan, untuk setiap hal-hal yang menjadi tujuan dari apa yang sedang mereka programkan dan jalankan. Kami percaya semuanya ini
dapat berjalan dengan baik karena tuntunan Engkau. Biarlah setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki hati yang sungguh-sungguh melayani dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan juga kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, bahkan peristirahatan kami pada malam hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang baik, kami juga memohon ampun untuk setiap kesalahan yang telah kami lakukan sepanjang hari ini, dan ajari kami juga Tuhan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima Dan kasih. sampai ketemu lagi ya di minggu depan. Kak Sabrina dan Kak Sultan, terima kasih banyak. Minggu depan silakan join lagi di acara ini. Kita akan membahas tentang Alkitab yang lain ya, ayat yang lain ya. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih banyak. Salam IPA. Teman, minggu depan kita akan ketemu lagi ya untuk 29 Juni, yaitu pembaruan batinnya setiap hari dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Dan teman-teman silakan hadir kalau ingin jadi guest juga, nanti kontak IOPA atau akun Sabda lainnya.